Pembelajaran di SMP Negeri 2 Cilograng pada saat pandemi COVID-19 dilaksanakan secara daring, yaitu melalui media WhatsApp Group. Pada praktik pembelajaran PPLK tahun 2020, langkah kegiatan yang digunakan oleh saya yaitu alternatif 1, yang dimana terdapat 3 tahap, yaitu tahap pertama, mahasiswa belajar mengamati cara mengajar yang dilakukan oleh guru di sekolah. Nah, pada tahap pertama ini, saya mengamati cara mengajar guru di SMP Negeri 2 Cilograng, yaitu melalui media WhatsApp Group. Kebetulan saya ditugaskan untuk mengajar atau mengikuti pembelajaran di kelas 9, yang dimana terdapat 3 kelas, yaitu kelas ABC, yang digabung menjadi satu grup matematika kelas 9. Nah, kemudian pembelajaran dilakukan di SMPN 2 Cilograng ini. Pertama-tama guru mengucapkan salam atau melakukan persepsi. Kemudian biasanya materi yang diberikan itu berbentuk modul ataupun video pembelajaran. Nah, kali ini guru memberikan materi dalam bentuk video pembelajaran. Bisa dilihat video pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kelancaran dari aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, yang kita laksanakan. Nah, di kesempatan ini insya Allah Bapak akan memberikan penjelasan dari materi bab 2 ya, dari materi bab 2 yaitu tentang pola bilangan. Mengenai daripada pola bilangan, perlu kalian ketahui apa itu sih pola bilangan. Pola bilangan yaitu suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Itu yang disebut dengan pola bilangan. Kemudian, selain video pembelajaran, guru juga memberikan materi berupa foto, modul, materi, yang dimana untuk siswa tulis, kemudian rangkum di buku tulis, seperti ini. Nah, setelah guru memberikan materi, biasanya guru juga memberikan beberapa soal untuk siswa kerjakan terkait materi yang sudah disampaikan melalui grup WA ini. Tahap 2, mahasiswa bersama guru di sekolah melakukan pembelajaran. Pada tahap 2 ini, saya bersama guru matematika SMP Negeri 2 Cilograng melakukan pembelajaran, tetapi sebelumnya guru matematika tersebut sudah menginformasikan kepada siswa-siswinya bahwa akan ada mahasiswa PPLK yang mengajar di kelas 9 tersebut. Kemudian saya juga memperkenalkan diri agar siswa-siswi bisa kenal dan tahu dengan saya. Nah, selain itu juga kemarin guru matematika kelas 9 menginformasikan kepada siswa-siswinya bahwa pembelajaran minggu ini akan dilaksanakan atau dilakukan oleh saya sebagai mahasiswa PPLK Untirta. Nah, guru matematika ini menginformasikan melalui rekaman suara yang isinya itu siswa-siswi bisa menanyakan terkait materi ataupun soal-soal atau tugas-tugas yang tidak mengerti kepada saya. Tahap 3, mahasiswa mengajar mandiri di kelas guru tersebut dengan pendampingan guru di sekolah.
Nah, pada tahap ketiga ini saya mengajar secara mandiri di kelas guru tersebut dengan pendampingan guru di sekolah. Nah, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Tapi sebelum pelaksanaan pembelajaran atau H-1 pelaksanaan pembelajaran, saya sudah memberikan materi, video pembelajaran, dan lembar kerja untuk persiapan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, agar siswa bisa membaca modul, kemudian mencermati serta mengamati video pembelajaran, kemudian siswa juga bisa mengerjakan atau membaca terlebih dahulu lembar kerja peserta didik yang sudah saya berikan. Nah, dalam kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran, yang pertama, saya melakukan salam dan menyapa siswa melalui WhatsApp group. Kemudian siswa menjawab salam, lalu saya menanyakan kabar siswa. Nah, selanjutnya saya mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran atau membaca lafaz basmalah bersama-sama. Nah, setelah mengucapkan lafaz basmalah atau berdoa bersama-sama, di sini saya memberikan beberapa kata. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini lancar dan yang melakukan pembelajaran dapat terhindar dari segala penyakit, terutama pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya saya menanyakan kesiapan siswa dalam belajar matematika hari ini. Nah, saya juga memberikan motivasi kepada siswa agar selalu semangat dalam belajar. Kemudian, saya memeriksa kehadiran siswa dengan membuat list daftar hadir manual melalui WhatsApp group dan diisi oleh siswa. Nah, agar lebih efektif dalam mengisi daftar hadir ini, saya mempersilahkan siswa untuk atau salah satu siswa untuk memberikan kepada saya melalui chat personal terkait siswa yang hadir siapa saja. Nah, di sini saya melakukan apersepsi terkait materi yang disampaikan sebelumnya itu apa. Kemudian saya menanyakan kepada siswa, ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya atau apa itu notasi ilmiah di sini ya. Kemudian siswa mungkin lupa lagi dan saya memberi penguatan atau mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Nah, saya juga di sini menanyakan materi yang akan dibahas hari ini dan dijawab oleh siswa. Karena kan kemarin saya sudah memberikan materi kepada siswa. Nah, selanjutnya saya memberikan tujuan dalam pembelajaran yang dilakukan hari ini. Ini saya menyampaikan tujuan yang dari pembelajaran dilakukan hari ini. Nah, selain itu juga saya menyampaikan manfaat dari materi bilangan berpangkat pecahan.
Sebelumnya saya menanyakan dulu kepada siswa manfaatnya itu apa, dan siswa menjawab ada yang betul. Kemudian saya memberikan penguatan tentang manfaat yang dari pembelajaran yang dilaksanakan seperti ini. Nah, saya mempersilahkan kepada siswa untuk menyimak baik-baik materi yang diberikan, karena materinya itu akan menyelesaikan permasalahan dari lembar kerja yang sudah saya berikan kepada siswa. Nah, saya juga menanyakan kembali kepada siswa apakah sudah ada yang membuka modul atau video pembelajaran yang diberikan kemarin sore, dan alhamdulillahnya siswa sudah membuka. Nah, pada kegiatan inti ini saya meminta siswa untuk membuka kembali video pembelajaran, kemudian amati serta cermati video pembelajaran terkait materi bilangan berpangkat pecahan ini, yaitu videonya seperti ini ya. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saya Nurlifa Rosida, Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi bilangan berpangkat pecahan. Nah, selain itu juga saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari bilangan berpangkat pecahan, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan itu apa saja, dan cara menyelesaikan bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalian pasti pada penasaran kan? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama itu ada pengertian bilangan berpangkat pecahan. Nah, sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari, bilangan berpangkat pecahan sangat bermanfaat sekali. Hal itu terutama bagi orang-orang yang kegiatannya berkaitan erat dengan bilangan berpangkat pecahan. Misalnya, dalam menentukan panjang sisi sebuah taman yang berbentuk persegi. Bilangan berpangkat pecahan dapat dikategorikan sebagai pangkat tak sebenarnya, karena tidak dapat dijabarkan secara rasional. Bentuk akar dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Berikut ini bentuk umum dari bilangan berpangkat pecahan, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, yang dimana basis itu adalah A sebagaimana yang kalian lihat, A itu disimpan di depan. Nah, kemudian pangkatnya itu berbentuk pecahan, yang dimana M itu disimpan di atas atau disebut sebagai pembilang, sedangkan N disimpan di bawah atau sebagai penyebut, yang dimana M tidak sama dengan 0, A bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat positif, kemudian Y tidak sama dengan 0. Selanjutnya, cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, untuk mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, maka kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh yang pertama, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 4, yang dimana M itu adalah 3 diletakkan di atas sebagai pembilang, dan N adalah 4 diletakkan di bawah sebagai penyebut. Kemudian contoh yang kedua, yaitu akar pangkat 5 dari negatif 3 pangkat 2, sebagaimana yang kalian lihat bahwa negatifnya itu diletakkan di dalam kurung, berarti yang menjadi basisnya itu adalah negatif 3. Maka hasilnya negatif 3 pangkat 2 per 5. Selanjutnya saya kasih note ya, baca baik-baik. Note, dalam bentuk akar, jika posisi M tidak ditulis, maka maksudnya adalah 1. Misalkan contohnya yaitu akar pangkat 3 dari 3 sama dengan 3 pangkat 1 per 3. Nah, M-nya itu tidak ditulis, maka maksudnya adalah 1. Selanjutnya, jika posisi N tidak ditulis, maka maksudnya adalah 2. Contohnya yaitu akar dari 4 pangkat 3. Nah, seperti yang kalian lihat, angka di luar akarnya itu tidak ditulis, maka posisi pecahan yang di bawah itu adalah 2.
Jadi hasilnya yaitu 4 pangkat 3 per 2. Oke, lanjut ke cara mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, untuk mengubah suatu bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar adalah bilangan pangkat pecahan diubah menjadi bentuk bilangan pangkat akar, yaitu dengan rumus-rumus sebagai berikut. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, yaitu yang pertama, 3 pangkat 3 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 3. Nah, hal ini itu kebalikan dari penjelasan sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu menjelaskan tentang bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, sedangkan kalau ini bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, selanjutnya saya kasih not ya, baca baik-baik. Not, dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, jika posisi M sama dengan 1, maka dalam bentuk akar tidak perlu ditulis. Contohnya yaitu 2 pangkat 1 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Nah, karena M-nya itu 1 atau pembilangnya itu 1, maka dalam bentuk akar itu tidak perlu ditulis. Terdapat beberapa sifat bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat pecahan. Pada operasi perkalian bilangan berpangkat pecahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat P per Q dikali A pangkat R per S sama dengan A pangkat P per Q ditambah R per S. Contoh, 5 pangkat 5 per 2 dikali 5 pangkat 3 per 2 sama dengan 5 pangkat 5 per 2 ditambah 3 per 2. Dikarenakan penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan, yaitu 5 tambah 3. Didapatkan 5 pangkat 8 per 2. Nah, dapat disederhanakan menjadi 5 pangkat 4 dan hasilnya yaitu 625. Nah, lanjut ke sifat kedua yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat pecahan. Pada operasi pembagian bilangan berpangkat pecahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat P per Q dibagi A pangkat R per S sama dengan A pangkat P per Q dikurangi R per S. Nah, maka dari itu kalau perkalian itu ditambah hasilnya dan kalau pembagian itu dikurang hasilnya. Nah, contoh yaitu 2 pangkat 8 per 3 dibagi 2 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 8 per 3 dikurangi 2 per 3. Dikarenakan penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dikurang, yaitu 8 kurang 2. Maka didapat 2 pangkat 6 per 3. Nah, disederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Hasilnya yaitu 4. Kemudian, sifat penjumlahan bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Pada operasi penjumlahan bilangan berpangkat pecahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat P per Q ditambah A pangkat R per S sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P ditambah akar pangkat S dari A pangkat R. Contoh yaitu 4 pangkat 1 per 2 ditambah 8 pangkat 1 per 3 sama dengan akar pangkat 2 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 8. Nah, dikarenakan hasil dari akar pangkat 2 dari 4 adalah 2, kemudian akar pangkat 3 dari 8 juga 2, maka hasilnya yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian lanjut ke sifat pengurangan bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, pada operasi pengurangan bilangan berpangkat pecahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A pangkat P per Q dikurangi A pangkat R per S sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P dikurangi akar pangkat S dari A pangkat R. Nah, contoh yaitu 256 pangkat 1 per 2 dikurangi 16 pangkat 1 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 256 dikurangi akar pangkat 2 dari 16. Nah, karena hasil dari akar pangkat 2 dari 256 itu adalah 16, kemudian hasil akar pangkat 2 dari 16 itu adalah 4, maka didapatkan hasilnya 16 kurangi 4 sama dengan 12. Lanjut ke cara menyelesaikan permasalahan bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu ubahlah bentuk berikut menjadi akar. Yang A, 9 pangkat 1 per 2, B, 9 pangkat 3 per 2. Jawab, untuk poin A, 9 pangkat 1 per 2 sama dengan dirubah ke dalam bentuk akar, yaitu hasilnya akar 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Nah, untuk poin B, 9 pangkat 3 per 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 per 2. Nah, 3 pangkat 2 itu diperoleh dari 9, karena 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian hasilnya yaitu sama dengan 3.
Yang kedua, sederhanakan bentuk-bentuk pecahan berikut. 4 pangkat 2/3 dikali 4 pangkat negatif 5/3. Jawab, 4 pangkat 2/3 dikali 4 pangkat negatif 5/3 sama dengan 4 pangkat 2/3 ditambah negatif 5/3. Nah, apabila perkalian, pangkatnya itu tinggal dijumlahkan, maka didapat 4 pangkat negatif 3/3. Nah, pangkat negatif 3/3 ini diperoleh dari pangkat 2 ditambah negatif 5/3. Maka diperoleh hasilnya yaitu 4 pangkat negatif 1. Nah, agar pangkatnya itu positif, maka sama dengan 1/4. Nah, setelah saya meminta siswa untuk mengamati serta mencermati kembali video pembelajaran, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami. Kemudian saya mempersilahkan siswa untuk bertanya terkait materi yang kurang paham atau belum dimengerti. Nah, di sini siswa ada yang bertanya terkait cara mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Dan saya bertanya kembali kepada siswa terkait materi yang belum dipahami atau ada pertanyaan lagi dari siswa yang lain. Kemudian ada siswa yang bertanya lagi terkait cara menyelesaikan permasalahan bilangan berpangkat. Dan saya menjawab pertanyaan siswa tersebut. Nah, di sini saya selalu bertanya kepada siswa atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin siswa ingin tanyakan, saya terus bertanya agar siswa aktif dalam pembelajaran ini. Nah, di sini terlihat bahwa siswa juga aktif dalam bertanya meskipun tidak semua siswa ikut serta untuk bertanya terkait materi bilangan berpangkat pecahan ini. Kemudian saya menanyakan apakah sudah mengerti semua. Nah, di sini saya menanyakan siswa terkait lembar kerja yang sudah diberikan oleh saya kemarin, apakah sudah dikerjakan atau belum. Nah, saya mempersilahkan siswa atau meminta siswa untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja yang sudah saya berikan melalui media WhatsApp. Nah, ini LKPD-nya atau lembar kerjanya yang diberikan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya bertanya kepada siswa terkait jawaban dari lembar kerja tersebut. Nah, siswa pun menjawab pertanyaan dari LKPD tersebut dan saya mengapresiasi jawaban dari siswa. Kemudian di sini ada siswa yang menjawab poin 2 seperti ini, dan jawabannya itu memang betul. Nah, di sini saya memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang menjawab lembar kerja dengan memberikan nilai tambahan. Nah, di sini siswa menjawab juga. Nah, ini untuk nomor 3 jawabannya. Dan saya memberi kesimpulan
terkait lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswa dan sudah dijawab juga oleh siswa tadi. Jadi kesimpulannya ini. Nah, saya meminta siswa untuk mengumpulkan lembar kerjanya, jawaban lembar kerjanya melalui chat personal. Nah, kemudian saya memberikan tes evaluasi melalui Google Form. Sini. Jadi nanti siswa mengerjakan beberapa soal terkait materi yang sudah dibahas melalui Google Form. Sini. Dan siswa menanyakan kapan dikumpulkannya kapan, dan itu dikumpulkannya jam 12 malam. Nah, kemudian setelah itu masuk ke kegiatan penutup. Di sini saya mengajak siswa untuk merefleksi dan mengevaluasi aktivitas yang sudah dilakukan selama pembelajaran. Di sini ada siswa yang sedikit mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian saya memberikan penguatan terkait aktivitas yang sudah dilakukan oleh siswa bersama guru. Kemudian saya menanyakan atau mengajak siswa untuk memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah dipelajari. Siswa pun aktif dalam menjawab atau menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan atau materi yang sudah dipelajari di sini. Kemudian saya mengapresiasi atas jawaban-jawaban dari siswa. Kemudian saya juga menyimpulkan materi yang sudah dipelajari atau yang telah dipelajari selama kegiatan pembelajaran. Kemudian saya meminta siswa untuk mengerjakan soal evaluasi dan mempersilahkan siswa untuk chat personal kalau ada pertanyaan. Nah, saya memberikan penguatan tentang materi kepada siswa terkait materi yang akan dibahas di pekan depan. Sini. Dan saya menugaskan siswa untuk membaca. Kemudian sebelum memulai pembelajaran di pekan depan, saya akan bertanya terkait materi yang sudah dipelajari oleh siswa. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian saya mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian mematuhi protokol kesehatan, dan selalu memakai masker. Karena di era pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker. Nah, saya mengakhiri pembelajaran dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama di sini. Dan diakhiri dengan salam.
Seperti itu pembelajaran yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Cilograng kelas 9 melalui WhatsApp group.